Rakyat Palestina nggak kembali menderita akibat tindakan jahat tentara Israel. Ratusan warga negeri para nabi dinyatakan gugur akibat perilaku kejam tentara Zionis. Padahal serangan mengerikan ini ditentang keras oleh rakyat Israel sendiri. Lebih parahnya lagi, negeri Zionis akan segera merasakan kemarahan Cina dan Rusia. Kedua negara ini kompak membentuk koalisi melindungi rakyat negeri para nabi. Bagaimanakah karma buruk Israel yang diserang banyak masalah sejak melanggar gencatan senjata? Kejahatan Israel semakin menggila di tanah Palestina. Israel kian membabi buta menyerang Palestina jelang berakhirnya bulan Ramadan. Terbukti serangan terbaru mereka membuat gugur salah seorang juru bicara Hamas, yakni Abdel Latif Al-Qanouna. Dirinya menjadi sasaran tembak jet tempur pasukan Zionis yang meneror langit Palestina. Israel juga tega menghambat akses bantuan logistik dengan menutup perbatasan Gaza. Siasat licik Israel ini membuat bantuan internasional dari PBB sulit diakses rakyat Palestina. Sebagian besar upaya kami untuk mengordinasikan akses dengan otoritas Israel ditolak. Persediaan dasar hampir habis, dan beberapa hanya akan bertahan selama beberapa hari lagi kecuali pengiriman bantuan diizinkan masuk, ujar badan khusus PBB tersebut. Alih-alih menghormati gencatan senjata, Benjamin Netanyahu malah menebar ancaman keras. Pemimpin Zionis itu berhasrat menguasai sebagian besar wilayah Gaza jika Hamas terus melawan. Semakin Hamas menolak membebaskan sandera, semakin kuat penindasan yang akan kami lakukan. Ini termasuk perebutan wilayah bersama dengan tindakan-tindakan lain yang tidak akan saya uraikan di sini, ujar politikus Partai Likud tersebut. Padahal ratusan ribu rakyat Israel sendiri sudah mendesak ditariknya militer dari Gaza. Meski dikecam rakyatnya sendiri, politikus 75 tahun itu masih ngotot melakukan aksi-aksi jahat ke Palestina. Mungkin kalian bisa berhenti mengacaukan kinerja pemerintah di tengah perang? Mungkin kalian bisa berhenti mengobarkan hasutan, kebencian, dan anarki di jalanan? Ujar pria berdarah Polandia itu. Sikap keras kepala Netanyahu langsung dibalas oleh peringatan keras dari alam semesta. Pasukan negeri Zionis dilaporkan mendapat serangan dari gerombolan kucing karakal. Peristiwa itu sontak menjadi lelucon di kalangan warganet yang menyebut Israel terkena karma. Kucing liar itu pejuang Hamas dan melakukan tindakan antisemitisme, canda seorang netizen. Cina tiba-tiba marah besar membela Palestina. Tindakan semena-mena Israel di Palestina langsung dikritik keras pemerintah Cina. Negeri tirai bambu mengutuk serangan tentara Zionis yang telah mencederai perjanjian gencatan senjata. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Mao Ning selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina. Cina sangat prihatin dengan situasi terkini antara Israel dan Palestina. Kami menyerukan kedua negara untuk menghindari tindakan apapun, untuk menghindari bencana kemanusiaan yang lebih parah. Selain itu, politikus 52 tahun ini juga berjanji bakal mengembalikan gencatan senjata di tanah para nabi. Kami berharap semua pihak yang terkait bersedia bekerja sama untuk menerapkan kesepakatan gencatan senjata yang berkelanjutan dan efektif, ungkap Ming. Di sisi lain, kecaman tersebut terhadap Israel juga diserukan Duta Besar Cina untuk PBB yakni Fu Chong. Kami mendesak Israel untuk meninggalkan logika supremasi kekuatan. Penggunaan kekuatan secara membabi buta tidak hanya gagal memerdekakan sandera, tapi juga berpotensi meningkatkan resiko bagi mereka. Penolakan negeri tirai bambu ini sukses bikin Israel kebakaran jenggot. Negeri susu semakin murka usai siasatnya menggondol dataran tinggi Golan dijegal otoritas Cina. Pasalnya, rezim Xi Jinping gak mau situs bersejarah milik Suriah itu jatuh ke tangan Zionis. Dataran tinggi Golan diakui dunia internasional sebagai wilayah Suriah. Cina mengutuk keras serangan Israel, dan mereka harus menarik pasukannya dari Suriah, kecam Fu Chong. Dapatkan paket murah celana pendek beli 4 cuma 50 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Rusia ikut mengancam serangan Israel. Selain dikecam Cina, tindakan kejam Israel juga membuat Rusia marah besar. Negeri beruang merah geram karena Israel terang-terangan melanggar gencatan senjata. Moskow sangat menyesalkan dimulainya kembali operasi militer Israel di jalur Gaza. Rusia mengutuk keras tindakan apapun yang menyebabkan kematian warga sipil dan penghancuran infrastruktur sosial. Kutuk Kementerian Luar Negeri Rusia. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut pelanggaran negeri Zionis ini bisa berakibat fatal. Pasalnya, serangan terhadap Palestina bisa memanaskan situasi di sekitar kawasan Timur Tengah.
Situasi yang makin memburuk akan mengembalikan ketegangan di kawasan yang meningkat. Inilah yang membuat kami khawatir, tegas pria 57 tahun tersebut. Jika Israel terus menggempur rakyat Palestina, pemerintah Rusia berpotensi akan menghajar balik. Pasalnya, Istana Kremlin punya hubungan yang mulai akrab dengan pasukan Hamas. Dalam setahun terakhir, Vladimir Putin rutin mengundang kelompok pejuang Palestina ini datang ke Moskow. Rusia mengundang semua faksi Palestina untuk bertemu di Moskow. Kami melihat apakah Hamas siap untuk turun tangan bersama kami, ujar Mohammad Staya selaku politikus negeri para nabi. Wajar jika sikap politik negeri beruang merah tersebut terkesan mendukung Palestina. Rusia memang telah mendukung penuh kedaulatan negeri para nabi sejak tahun 1988 silam. Dukungan juga terang-terangan disampaikan langsung oleh Sergei Lavrov. Dirinya berharap rakyat Palestina segera mendapatkan haknya untuk mendirikan negara berdaulat. Solusi untuk masalah ini adalah pembentukan negara Palestina yang merdeka, tegas Menteri Luar Negeri Rusia ini. Dukungan Indonesia terus mengalir ke Palestina. Meski terus dikecam, Israel nggak berhenti menimbulkan kekacauan di tanah Palestina. Terbaru media negeri susu kembali berulah dengan membuat propaganda asal-asalan. Kali ini negeri Zionis berusaha menyebarkan fitnah dengan menggandeng pemerintah Indonesia. Surat kabar N12 menyebut 100 warga Gaza bakal dipindahkan ke Ibu Pertiwi. Berdasarkan hukum internasional, siapapun yang meninggalkan Gaza untuk bekerja akan diizinkan untuk kembali. Namun ada yang mengharapkan untuk mendapatkan tempat tinggal jangka panjang di Indonesia, tulis N12. Namun rumor nyeleneh ini segera dibantah Kementerian Luar Negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas dengan pihak manapun atau mendengar informasi tentang rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia yang disebut oleh beberapa media asing, terang juru bicara Kemenlu Roliansyah Sumirat. Selain menjegal siasat licik Israel, pemerintah Indonesia juga terus menyalurkan bantuan ke Palestina. Terbaru, Basnas sudah mengirim dana kemanusiaan sebesar 2 miliar rupiah. Alhasil, peran besar Badan Zakat ini langsung diapresiasi Prabowo Subianto. Sang presiden mengaku bangga dengan kepedulian Basnas untuk meringankan beban rakyat Palestina. Terima kasih Basnas karena selalu membantu di setiap situasi sulit. Saya sangat menghormati kerja keras saudara-saudara yang juga diapresiasi di luar negeri di Palestina, di Timur Tengah, ujar RI1. Rupanya kepedulian Indonesia terhadap negeri para nabi berhasil menyentuh hati pemerintah Iran. Saya mengapresiasi sekaligus berterima kasih kepada pemerintah, masyarakat dan berbagai kelompok masyarakat Indonesia yang selama ini mendukung masyarakat Palestina, ujar Duta Besar Iran Muhammad Barojardi. Dapatkan parfum wangi segar dari aroma bunga mawar dan magnolia buat aktivitas kamu cuma 70 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Dengan banyaknya pertentangan dari dunia internasional, akankah Israel kapok mengganggu rakyat Palestina?